Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat pembelajar Arba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah publik keberfungsian spiritual. Nah ya, dari video-video selanjutnya kita akan lanjutkan kali ini menukik pada apa dan bagaimana keberfungsian spiritual itu. Begitu kira-kira ya. Kajian spiritualitas ini terutama hari ini dipacu oleh semakin banyaknya peneliti ataupun ilmuwan di bidang Islamic Social Work dan juga Islamic Psychology. Contohnya dari Profesor Hussein Rasool yang bukunya saya pegang ini. Jadi beliau menegaskan atau beliau terus mengembangkan psikoterapi yang berbasis spiritualitas. Artinya apa? Berbasis spiritualitas, berbasis satu kekuatan dimensi manusia yang selama ini kurang terbahas ya. Seperti kita ketahui, seorang manusia paling tidak terbangun dari 4 dimensi besar. Inilah bukti luar biasanya manusia sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan hanya makhluk biologis, namun juga makhluk psikologis, dan juga makhluk sosial, dan juga makhluk spiritual. Ya, makhluk spiritual. Artinya, manusia dalam satu paket lengkap ini. Nah, namun demikian, pendekatan-pendekatan human development yang ada, atau pendekatan-pendekatan ilmu perilaku yang ada, sejauh ini kurang ya memberi perhatian pada bagaimana optimalisasi keberfungsian spiritual ini ya. Artinya ragam program yang ada ini lebih banyak terfokus pada upaya membangun keberfungsian biologis supaya manusia jasmaninya sehat dan lain-lain ya. Keberfungsian psikologis ya, supaya mentalnya sehat dan lain-lain ya. Walaupun upaya-upaya membangun kesehatan mental itu juga semakin melibatkan ya optimalisasi dari dimensi spiritualitas manusia. Juga keberfungsian sosial yang dalam hal ini memang merupakan ultimate goals dari pekerjaan sosial. Nah, maka spiritualitas inilah ya yang menjadi concern dari Arba atau Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi. Jadi ini adalah sebuah gerakan atau sebuah aktivitas atau upaya untuk setiap manusia mampu mendapatkan haknya. Apa itu haknya? Yaitu menumbuhkan secara optimal seluruh benih potensi keberfungsiannya, ya. Biologisnya tumbuh kembang maksimal, psikologisnya, hubungan sosial, interaksi sosialnya, dan juga dimensi spiritualitasnya. Nah, itulah ya. Jadi sekali lagi, berdasarkan kajian ini dan sejumlah buku lain tentunya, hari ini upaya psikoterapi, artinya upaya untuk menolong manusia melalui pendekatan psikoterapi, ini mulai terintegrasi dengan spiritualisme. Artinya, bukan hanya membangun atau merekonstruksi kognitif manusia, namun juga melibatkan penghayatan spiritualisme individu itu tersebut. Ya, maka Arba hadir dalam hal ini untuk membantu kita semua, ya, mengembangkan dimensi spiritualisme kita, yang ini terbangun dari 4 dimensi kesadaran, ya, 4 dimensi kesadaran. Maka bicara keberfungsian spiritual itu kita bicara tentang sesuatu yang ada sebelum pikiran terbentuk. Ya, nanti pikiran akan membentuk sikap dan akan membentuk perilaku. Maka ini berada di sebelumnya, ya. Atau kita sebut prakognitif. Inilah kesadaran, ya. Artinya kita meyakini bahwa orang dengan kesadaran tertentu itu akan membangun pikiran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, orang yang percaya adanya Tuhan dan tidak meyakini adanya Tuhan, perilakunya pasti beda. Nah, begitu ya. Orang yang menyadari akan adanya hisab
di yaumul akhir, dan yang tidak menyadari itu, tidak membangun kesadaran itu, maka pikirannya, sikapnya, dan perilakunya akan berbeda. Oleh karena itu, mari kita lihat. Ada keberfungsian spiritual dibangun melalui 4 kesadaran. Yang pertama, temporary. Ya. Yang kedua adalah guidance. Ya. Yang ketiga adalah mission. Ya. Dan yang keempat adalah fitrah. Nah, singkatnya, temporary, jadi keberfungsian. Ketika keberfungsian spiritual individu itu optimal, maka dia berada pada kesadaran utuh bahwa hidupnya hanya sementara. Di dunia ini hanya sementara. Dan dia akan melanjutkan pada tahapan kehidupan yang lainnya. Ini adalah temporary awareness. Kesadaran akan kesementaraan hidup. Ini, ya, kesadaran ini jelas akan mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku individu. Yang kedua, guidance awareness. Kesadaran bahwa setiap individu itu merasa, artinya kesadaran bahwa hidup itu pada setiap aspek kehidupan itu membutuhkan petunjuk atau guidance, divine guidance, petunjuk dari yang menciptakan manusia tersebut. Nah, ini kesadaran selanjutnya. Ketika orang punya kesadaran penuh pada guidance awareness ini, maka dia akan berusaha mencari petunjuk, mencari ilmu pada setiap aktivitas yang akan dia lakukan. Maka ini akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Selanjutnya, mission awareness. Kesadaran pada individu bahwa setiap orang diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu, maksud penciptaan, ya. Dan Al-Quran sudah banyak menjelaskan apa sebenarnya maksud dan tujuan penciptaan manusia. Maka ketika seorang menyadari sepenuh-penuhnya bahwa hidup di dunia ini ada tugas khususnya, ada maksud khususnya, maka ini akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang terakhir, fitrah, ya, kesadaran bahwa setiap orang dianugerahi fitrah untuk ditumbuh kembangkan, fitrah belajar, fitrah bakat, ya, fitrah bersosialisasi, fitrah keindahan, fitrah jasmani, dan lain-lainnya. Artinya, setiap orang sudah dianugerahi kemampuan sedemikian rupa yang membuat dia berbeda dengan yang lain, ya, yang membuat dia tidak bisa disamaratakan dengan orang lain. Ada yang kemudian dianugerahi bakat luar biasa, bidang hitung-menghitung, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang kelautan, teknologi, dan lain-lain. Maka ketika seorang berhasil membangun anugerah fitrah bakat itu misalnya, maka dia akan memfungsikan itu semua sesuai dengan maksud atau misi penciptaannya. Nah, inilah dia. Artinya, setiap orang itu berhak memahami bahwa setiap diri itu punya potensi spiritualisme yang selama ini mungkin dia belum sadari, sehingga belum banyak disentuh, belum banyak ditumbuh kembangkan, ya. Maka Arbah hadir untuk mendampingi, ya, artinya kita semua dalam rangka mengoptimalkan dimensi spiritual yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan pada kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.